Kebiasaan buruk katup mani bocor. Kebiasaan yang bisa menghambat proses penyembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dokter Santuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke sobat, masih dengan topik yang sama, yaitu tentang katup mani bocor atau spermatorrhea. Nah, di sini kita bahas kebiasaan apa saja sih yang bisa menghambat proses penyembuhan katup mani bocor. Perlu kita ketahui bahwasannya kebiasaan-kebiasaan yang kadang kita tidak sadari itu bisa menghambat proses penyembuhan, apalagi yang sedang proses pengobatan. Apa saja? Langsung saja. Yang pertama, kebiasaan yang pertama itu sering nonton pornografi dan mungkin masih masturbasi. Nah, jadi ketika kita menonton video porno, nggak mungkin dong nggak ada hasrat, nggak mungkin dong nggak ada rangsangan. Nah, mungkin rangsangan ini memicu kalian untuk melakukan onani atau masturbasi, dan ini yang menyebabkan katup mani bocor kambuh lagi. Di kebiasaan yang membuat rangsangan yang berlebihan itu membuat saraf seksual makin lemah. Jadi penyembuhan ya jadi lambat kayak gitu. Jadi saran saya stop ya nonton porno. Jadi ganti tontonan kalian dengan penontonan yang positif. Nah, yang kedua, kebiasaan yang kedua adalah begadang dan kurang tidur. Ya, kurang tidur itu ya berarti tidurnya kurang dari 8 jam. Jadi tidur yang baik itu tidurnya yang tidak kurang dari 8 jam. Nah, penyebabnya apa? Tubuh gagal regenerasi hormon dan saraf reproduksi. Sebenarnya tidur itu adalah obat alami. Jadi supaya tubuh itu rileks, tubuh tenang, dan si tubuh ini atau organ-organ ini beristirahat. Kalau imun kuat itu akan cepat dalam proses penyembuhan. Jadi ketika menyerap obat itu khasiatnya akan lebih kinerjanya akan lebih terasa. Jadi lebih kuat kayak gitu. Nah, kebiasaan yang ketiga ini malas bergerak dan jarang olahraga. Nah, siapa sih nih di sini yang tidak olahraga atau malas olahraga nih? Nah, gaya hidup yang pasif itu bikin aliran darah ke organ reproduksi itu tidak optimal. Jadinya tubuh itu melemah, penyembuhan ya terhambat gitu. Jadi ya biasakan, meskipun tidak setiap hari lah nggak apa-apa, seminggu 2 kali nggak apa-apa, weekend Sabtu Minggu itu nggak apa-apa. Atau sempat-sempatin nih sebelum beraktivitas pagi hari ya stretching atau mungkin meditasi gitu. Ya pemanasan lah gitu. 15 menit gitu ya, usahakan gitu. Nah, yang selanjutnya kebiasaan yang keempat itu sering konsumsi makanan tak sehat. Contohnya apa? Gorengan, makanan instan, mie itu ya, mie sedap gitu kan, mie goreng, atau kafein. Kafein itu ya kopi gitu. Itu bisa memicu ketidakseimbangan hormon. Jadi ini termasuk pantangan nih. Jadi kenapa ketika pengobatan itu dilarang mengkonsumsi pantangan? Karena makanan-makanan ini dapat mengganggu metabolisme tubuh dalam menyerap khasiat obat. Lanjut yang kelima, yaitu stres berkepanjangan dan overthinking. Ya, stres itu dapat memburuk hormon seksual dan memperlemah fungsi panggul. Stres juga ini bisa mengganggu metabolisme tubuh. Jadi si metabolisme ini tidak maksimal dalam menyerap khasiat obat. Akhirnya apa? Pengobatan ya terhambat. Itu. Nah, untuk yang pengobatan tercepat yaitu ya lakukan pengobatan. Itu langkah cepat untuk penyembuhan gitu. Jadi pengobatan ini adalah langkah cepat untuk penyembuhan katup mani bocor. Ya, silakan konsultasi. Ya. Nah, buat sobat itu santuy, nih saya ada buku panduan pintar paham katup mani bocor secara keseluruhan. Adalah giat sukses terbebas dari spermatorrhea secara permanen. Jadi di sini ada berbagai macam ilmu pengetahuan apapun itu tentang katup mani bocor, termasuk cara penyembuhan. Katup mani bocor itu apa, gejalanya apa. Jadi syarat sukses atau kunci sukses dalam proses penyembuhan adalah tentang kepahaman kita tentang katup mani bocor. Jadi kita tuh paham penyakit katup mani bocor ini tuh kira-kira seperti apa. Nah, bisa disembuhkannya dengan apa? Kalau katup mani bocor itu ya penyakitnya seperti apa sih? Kok bisa kita kena? Nah,
Di sini kita bahas tuntas. Nah, buat kalian yang mau bukunya, e-booknya boleh banget ya. Nanti saya kirim. Silahkan. Itu ada nomor WhatsApp. Silahkan hubungi aja. Ini gratis, saya kirimkan nanti ke WA. Sekian, terima kasih ya. Itu dulu videonya. Kebiasaan buruk yang dapat memperhambat proses penyembuhan ya. Next time saya akan bahas kebiasaan sehatnya atau kebiasaan yang atau anjurannya gitu untuk mempercepat proses penyembuhan. Oke, baik, segitu dulu panduan dari saya. Sekian, terima kasih.